Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Belia dari Sari Harmansyah. Saya merupakan mahasiswa IPB University dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Departemen Statistika dan Sains Data, Angkatan 60. Pada era globalisasi ini, seperti yang kita tahu bahwa teknologi dan informasi yang semakin cepat memerlukan sumber daya manusia yang tangguh. Di sisi lain, di era future, yaitu vision, uniqueness, collaboration, and agile. So what we will discuss here is about how to becoming a powerful agile learner. Kita sebagai mahasiswa dituntut untuk berperan aktif dalam mempersiapkan diri menjadi sumber daya manusia yang berkompeten agar mampu memecahkan tantangan-tantangan globalisasi. Soft skill sangat penting dimiliki oleh mahasiswa karena pendidikan soft skill bertumpu pada mentalitas mahasiswa agar bisa menghadapi realita kehidupan. Soft skill pertama yang menurut saya penting untuk menghadapi dunia perkuliahan dan menjadi agile learner adalah yang pertama komunikasi. Dengan kita berkomunikasi dengan baik, maka kita akan menciptakan komunikasi yang harmonis antar sesama. Mengapa diperlukannya soft skill berkomunikasi? Karena komunikasi merupakan aspek utama atau aspek penting dalam bersosialisasi. Karena pada dasarnya kita merupakan makhluk sosial. Maka dari itu berkomunikasi merupakan kunci utama atau jembatan penting untuk melakukan interaksi antar sesama, yaitu saling mendengarkan dan saling memahami. Bagaimana upaya untuk menerapkan soft skill berkomunikasi? Yang pertama adalah kita harus mendengar. Kita harus menjadi pendengar yang baik untuk orang lain dan memberikan respons yang berkualitas. Yang kedua adalah kita bisa memperluas jaringan atau relasi. Semakin banyak relasi atau jaringan yang kita miliki, maka soft skill berkomunikasi kita akan semakin meningkat. Karena kita bisa memahami orang lain dengan berbagai kacamata atau pandangan yang berbeda. Yang ketiga adalah kita berusaha mencari tahu minat dan preferensi audiens. Karena dengan kita mencari tahu minat dan preferensi audiens, maka akan terciptanya jaringan komunikasi yang harmonis. Soft skill berikutnya adalah time management. Time management ini sangat penting karena time management bisa mengatur memaksimalkan waktu secara efektif untuk mencapai tujuan yang lebih produktif dan efisien. Dengan time management yang baik, kita bisa mencapai tujuan yang lebih produktif seperti kita bisa menciptakan waktu luang yang baik. Upaya yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan soft skill time management adalah kita membuat weekly plan, month plan, atau year plan. Yang kedua adalah hindari menunda. Yang ketiga adalah menggunakan waktu luang ke hal yang bermanfaat seperti menekuni hobi, dan mengimplementasikan self-improvement atau pengembangan diri. Serta membuat skala tentunya dengan weekly plan atau plan yang kita buat bisa mengorganisir aktivitas-aktivitas yang akan kita lakukan sehingga tidak ada aktivitas yang kita lewatkan. Kita bisa membuat jadwal dengan rinci, teratur, dan realistis baik untuk kegiatan akademik maupun non-akademik. Ukuran atau skala prioritas ini bisa kita terapkan dengan 4 macam, yaitu yang pertama, penting mendesak, penting tidak mendesak, penting, tidak mendesak, tidak penting. Dengan begitu, kita bisa memilah dan memilih kegiatan apa saja yang perlu kita lakukan lebih dahulu, atau apa saja yang perlu kita siapkan untuk menyambut kegiatan berikutnya. Selanjutnya adalah problem solving dan critical thinking. Keduanya merupakan sangat penting bagi mahasiswa. Soft skill critical thinking yaitu kita berpikir secara rasional dan melibatkan diri dalam pemikiran reflektif. Kita bisa melibatkan banyak pandangan atau perspektif dari orang lain. Kita juga dengan berpikir kritis bisa mencari banyak kebenaran dari informasi dan tidak menerima begitu saja informasi yang datang. Selanjutnya ada problem solving. Problem solving juga tidak kalah penting, karena jika kita membiarkan masalah berlarut-larut, itu akan menjadi bom waktu. Kita harus cepat-cepat menyelesaikan solusi dan berfokus pada lingkaran kepedulian daripada lingkaran pengaruh.
Kedua soft skill ini bisa kita terapkan ketika kita sedang berdiskusi, berdebat, mempertahankan argumen, dan membuat esai dengan referensi yang tepat. Dengan critical thinking dan problem solving, juga bisa menyelesaikan masalah dengan kreatif dan melibatkan brainstorming yang kita miliki. Oke, sekian dari saya penjelasan soft skill yang perlu kita miliki sebagai mahasiswa. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita bisa menjadi mahasiswa yang mampu menjawab tantangan globalisasi di era digitalisasi ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muda.